Di dalam seri Kamen Rider, sosok yang terasa seperti Rider tidak selalu terbatas pada karakter utama yang mengenakan armor dan sabuk transformasi. Sepanjang ceritanya, banyak karakter lain yang muncul, baik dari sisi kepribadian, peran, maupun perjuangannya di mana memiliki aura dan pola yang sangat mirip dengan seorang Rider sejati. Mereka bisa saja berdiri sebagai sekutu, rival, atau bahkan karakter abu-abu yang berjalan di antara jalan kebenaran dan ambisi pribadi. Meski latar belakang dan tujuan mereka berbeda, karakter-karakter ini kerap menunjukkan ciri khas yang identik dengan Kamen Rider, seperti tekad kuat, desain visual, atau kekuatannya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 6 tipe karakter di series Kamen Rider yang mirip Rider. Mau tahu apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Debatable Rider. Debatable Rider adalah salah satu tipe karakter yang paling sering memancing diskusi di kalangan penggemar Kamen Rider. Secara visual, sosok ini nyaris tidak bisa dibedakan dari Kamen Rider resmi. Mulai dari desain armor yang menyerupai Rider utama, penggunaan Henshin Belt, hingga gaya bertarung dan pose transformasi. Semuanya terasa mirip Kamen Rider. Namun yang membuatnya menarik, Debatable Rider biasanya tidak diakui secara resmi sebagai Kamen Rider dalam penamaan canon. Mereka seringkali hadir sebagai versi imitasi, replika, cloning, atau hasil eksperimen yang berakar dari Rider utama. Ada yang diciptakan lewat teknologi terlarang, data tempur yang disalin, hingga kekuatan yang dipaksa untuk meniru eksistensi seorang Rider. Secara fungsi cerita, karakter tipe ini sering berperan sebagai cerminan gelap dari Rider utama. Mereka menunjukkan versi alternatif dari kekuatan yang sama, tetapi tanpa idealisme, tanpa batas moral, atau tanpa tujuan yang jelas. Karena itulah, keberadaan Debatable Rider kerap menimbulkan perdebatan. Dan istilah Debatable Rider sendiri sebenarnya bukan istilah resmi dari Toei, melainkan sebutan yang lahir dari komunitas penggemar, di mana digunakan untuk mengelompokkan karakter-karakter yang secara teknis memenuhi hampir semua syarat sebagai Kamen Rider. Tapi statusnya tetap abu-abu, tidak sepenuhnya diakui, namun terlalu mirip Kamen Rider untuk disebut sekedar villain biasa. Di nomor yang kedua ada Another Rider. Another Rider adalah tipe musuh unik yang diperkenalkan secara penuh dalam seri Kamen Rider Zio. Secara konsep, mereka bukan sekedar monster mingguan biasa, melainkan manifestasi gelap dari Kamen Rider lain. Wujudnya memang menyerupai Rider yang menjadi basisnya, tetapi telah dipelintir menjadi bentuk monster yang agresif, aneh, dan menyeramkan. Dalam sistem cerita Zio, Another Rider tercipta ketika kekuatan seorang Kamen Rider diambil dan diputar balikan melalui Another Watch. Dan dampaknya bukan main-main, di mana sejarah Rider yang menjadi asal kekuatannya akan terhapus. Akibatnya, Rider asli tersebut kehilangan eksistensinya dan tidak lagi bisa berubah. Dengan kata lain, keberadaan Another Rider bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman terhadap sejarah dan identitas Kamen Rider itu sendiri. Dari sisi peran, Another Rider berfungsi sebagai Monster of the Week, namun dengan bobot naratif yang jauh lebih berat. Setiap kemunculan mereka selalu membawa konflik besar, karena bukan cuma soal mengalahkan musuh, tetapi juga mengembalikan sejarah yang telah dirusak. Dan inilah yang membuat pertarungan melawan Another Rider terasa lebih personal dan emosional, terutama ketika Rider yang terhapus adalah karakter ikonik. Secara desain, Another Rider selalu mengambil elemen visual utama dari Rider yang mereka tiru, baik dari bentuk helmet, desain armor, maupun simbol khasnya. Namun semua itu diubah menjadi versi yang lebih ekstrim, seperti proporsi tubuh yang tidak normal, tekstur kasar, detail tajam, dan ekspresi yang terkesan rusak. Jelas Rider, tapi jelas juga bukan. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Like. Kamen Rider Like adalah istilah tidak resmi yang digunakan oleh penggemar untuk menyebut berbagai karakter di seri Kamen Rider yang secara visual dan konsep terasa seperti Rider. Meskipun tidak pernah secara canon disebut sebagai Kamen Rider, kategori ini sifatnya sangat luas dan fleksibel, karena mencakup banyak tipe karakter dengan latar belakang dan peran yang berbeda. Karakter yang masuk dalam kategori Kamen Rider Like bisa berasal dari berbagai sisi, seperti villain utama, antagonis sampingan, kaijin, hingga monster tertentu yang secara desain jelas mengambil inspirasi dari Rider. Walaupun status mereka bukan Rider, tampilan fisiknya seringkali menipu, seperti armor penuh, helmet tertutup dengan bentuk menyerupai Paisa Rider, hingga siluet tubuh humanoid yang identik dengan Kamen Rider pada umumnya. Dan ciri visualnya menjadi kunci utama dari kategori ini. Karakter Kamen Rider Like biasanya memiliki armor atau exosuit, helmet dengan desain kompleks yang mengingatkan pada Rider, serta detail mekanis atau organik yang terasa Henshin style. Bahkan dari segi gaya bertarung, mereka kerap menggunakan teknik close combat, senjata khusus, atau justru finisher yang level kekuatannya setara atau malah lebih kuat dibanding Rider utama. Di nomor yang keempat ada Troopers. Troopers adalah tipe karakter dalam seri Kamen Rider yang secara tampilan sangat menyerupai Kamen Rider, tetapi memiliki fungsi yang berbeda secara konsep dan narasi. Dari segi desain visual, Troopers hampir selalu tampil dengan armor lengkap,
helmet tertutup, dan siluet humanoid yang sekilas membuat mereka tampak seperti rider sungguhan. Perbedaan utamanya terletak pada asal-usul dan perannya. Troopers biasanya diciptakan secara massal sebagai pasukan tempur atau prajurit lapangan. Mereka diproduksi oleh sebuah organisasi atau faksi tertentu, baik dari kubu antagonis maupun kubu protagonis. Karena sifatnya yang mass produce, Troopers tidak berdiri secara individu dengan konflik personal mendalam, melainkan sebagai unit kolektif yang bergerak berdasarkan perintah dan sistem. Di pihak musuh, Troopers sering difungsikan sebagai alat untuk menekan atau melelahkan rider utama, bukan untuk menjadi ancaman final, tetapi cukup kuat untuk menghambat, mengepung, dan membuka jalan bagi villain utama. Sementara itu di kubu protagonis, Troopers kerap digunakan sebagai pasukan penjaga keamanan, pelindung warga sipil, atau pendukung operasional agar rider utama bisa fokus menghadapi ancaman yang lebih besar. Hal menarik dari Troopers adalah status mereka yang abu-abu. Meski secara visual mereka sudah sangat right code, penyebutan mereka sebagai Kamen Rider tidak selalu konsisten. Di beberapa seri, Troopers secara resmi dimasukkan ke dalam kategori Kamen Rider. Namun di seri lain, mereka hanya dianggap sebagai sistem tempur atau unit bersenjata tanpa title Rider sama sekali. Di nomor yang kelima ada Extra Heroes. Extra Heroes adalah kategori karakter yang meskipun bukan Kamen Rider secara tampilan maupun status, mereka memiliki sifat, peran, dan konsep yang sangat mirip dengan Kamen Rider atau bahkan villain utama. Mereka tidak hadir dengan desain khas seperti armor, helmet, atau henshin belt. Namun secara mentalitas dan arah cerita, karakter tipe ini jelas membawa jiwa rider di dalam dirinya. Dilihat dari segi karakterisasi, Extra Heroes biasanya memiliki tujuan yang kuat, prinsip yang jelas, serta konflik personal yang selevel dengan karakter rider. Mereka bisa berperan sebagai sosok heroik yang rela berkorban, figur abu-abu yang berjalan di antara dua sisi, atau karakter antagonis dengan idealisme sendiri. Walaupun tanpa kostum rider, cara mereka bertindak mengambil keputusan terasa sangat rider code. Dari sisi kemunculan, Extra Heroes umumnya bukan karakter permanen dalam satu seri Kamen Rider. Mereka sering muncul sebagai karakter tamu dari seri lain, movie crossover, atau spesial episode. Biasanya mereka tampil secara singkat sebagai selingan cerita, pemicu konflik, atau fanservice. Namun kehadirannya tetap meninggalkan kesan kuat. Dan menariknya, Extra Heroes kerap muncul sebagai versi update atau reboot dari diri mereka yang dulu. Entah dari segi visual, desain armor, atau peran dalam ceritanya. Mereka terasa berkembang, seolah membawa cerita sendiri yang berdiri sejajar dengan rider utama. Dan inilah yang membuat mereka pantas dikategorikan sebagai Extra Heroes. Di nomor yang keenam ada Pseudo Rider. Pseudo Rider adalah tipe karakter yang muncul dalam seri Kamen Rider dengan desain visual yang nyaris identik dengan Kamen Rider. Dari tampilan luar, mereka sudah memenuhi hampir semua ciri khas Rider, seperti armor humanoid, helmet tertutup, sistem transformasi, hingga penggunaan item yang sama atau serupa dengan Rider utama. Karena itu, keberadaan Pseudo Rider seringkali langsung terasa sebagai ancaman serius. Dalam cerita, Pseudo Rider umumnya diperkenalkan sebagai anti-hero atau villain. Mereka berdiri berseberangan dengan Rider utama dan berfungsi sebagai ujian awal, baik secara fisik maupun ideologis. Bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi juga soal siapa yang lebih pantas memegang kekuatan rider. Itulah sebabnya konflik dengan Pseudo Rider sering terasa personal dan intens. Secara konsep, Pseudo Rider memang sangat mirip dengan kategori Kamen Rider-like atau Debatable Rider. Tetapi ada perbedaan penting yang membuatnya berdiri sendiri. Pseudo Rider bisa dibilang sebagai batu loncatan menuju Kamen Rider yang sebenarnya. Hampir setiap Pseudo Rider pada akhirnya akan berevolusi dan diresmikan menjadi Kamen Rider penuh di bagian lanjutan seri. Perbedaan ini terlihat jelas dari desain dan arah pengembangannya. Desain Pseudo Rider biasanya menjadi dasar atau prototipe dari wujud Kamen Rider resmi mereka di kemudian hari. Mulai dari bentuk helmet, skema warna, hingga konsep kekuatan. Semuanya terasa seperti versi awal yang belum sempurna. Karena itu, Pseudo Rider sering disebut juga sebagai Proto Kamen Rider. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 tipe karakter di series Kamen Rider yang mirip Rider. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.